Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdania, NPM 2024121. Perkenalkan, nama saya Dwi Jayatigarini, NPM 2024-10225. Saya Safitriani, NPM 202414143. Nama saya Wadelina Febri, NPM 2024101181. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang teori pembelajaran humanisme, mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Pengertian teori belajar humanisme. Menurut teori humanisme, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dalam teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia dan para pendidik yang beraliran humanisme. Biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan dan positif. Tokoh-tokoh teori pembelajaran humanisme. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai teori pembelajaran humanisme, yaitu diantaranya 1. Pada tahap awal, para peserta didik hanya sekedar mengikuti suatu kejadian tanpa mengetahui untuk apa dan mengapa kejadian itu terjadi. Pada tahap kedua, para peserta didik mulai memikirkan dan memahami kejadian tersebut. Tahap selanjutnya, peserta didik mulai bisa memahami sesuatu hal atau kejadian tersebut dengan mulai bisa memberikan contoh mengenai kejadian tersebut. Pada tahap terakhir, para peserta didik sudah mampu mengaplikasikan kejadian tersebut atau hal tersebut. 2. Henny Mumford dan Habermas. Peserta didik digolongkan ke dalam 4 golongan, yaitu 1. Peserta didik aktivis adalah peserta didik yang senang terlibat dan berpartisipasi dalam hal-hal baru. Yang kedua, peserta didik perspektor adalah peserta didik yang berhati-hati dalam mengambil sesuatu keputusan. Yang ketiga, peserta didik teoritis adalah peserta didik yang berpikir kritis dan sangat mengutamakan berpikir secara rasional. Yang keempat, peserta didik pragmatis adalah peserta didik yang menyukai hal-hal yang praktis dan tidak suka bertele-tele. Pendapat menurut para ahli selanjutnya tentang teori belajar humanisme yaitu dari Habermas. Menurut Habermas, teori pembelajaran humanisme terdiri dari yang pertama, technical learning atau belajar teknis. Dalam hal ini, siswa belajar berinteraksi dan berusaha menguasai dan mempelajari alam sekeliling. Yang kedua, practical learning atau belajar praktis. Dalam hal ini, siswa berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Dan yang terakhir, emancipatory learning atau belajar emansipatoris.
Dalam hal ini, siswa berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran yang sebaik mungkin tentang perubahan kultural dari suatu lingkungan. Pendapat selanjutnya dari Carl Rogers. Menurut Carl, teori belajar humanisme terdiri dari yang pertama, hasrat untuk belajar. Hal ini disebabkan adanya hasrat ingin tahu manusia yang terus-menerus terhadap dunia sekeliling. Yang kedua, belajar bermakna, yaitu seseorang yang beraktivitas dan selalu menimbang-nimbang apakah aktivitas tersebut mempunyai makna bagi dirinya. Yang ketiga, belajar tanpa hukuman, yaitu belajar yang bebas dari ancaman hukuman akan membuat peserta didik bebas melakukan apa saja. Yang keempat, belajar dengan inisiatif sendiri. Dan yang terakhir, belajar dan perubahan. Dalam hal ini, siswa harus belajar untuk menghadapi kondisi dan situasi yang terus berubah. Kekurangan dan kelebihan teori belajar dan humanisme. Kekurangannya adalah peserta didik kesulitan dalam mengenali diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Kelebihannya adalah dalam teori ini, siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Selain itu, teori ini mempunyai pengaruh yang signifikan pada ilmu psikologi dan budaya populer. Ciri-ciri teori humanisme. Pertama, pendekatan humanisme dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif. Yang kedua, teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungannya dan diri sendiri. Yang ketiga, teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Yang keempat, siswa harus mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa mengetahui apa yang dipelajarinya, serta tahu seberapa besar siswa tersebut dapat memahaminya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.